Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini saya akan membahas sebuah judulnya begini ya. Kakek Bapa lanjut usia. Ya. Pak Pendeta HTD, kalau Anda menyebut kakek Bapa itu apa tidak menghujat Allah? Tidak, ya, sebab Bapa bukan Allah. Justru Anda yang masih nyembah Bapa, Anda penghujat Yesus. Yesus adalah Roh Kudus, ya. Sekarang ini Yesus satu-satunya Allah di surga. Jadi ketika saya menyebut kakek Bapa lanjut usia, menghujat enggak? Enggak. Justru Anda yang menyebut Allah itu Bapa, Anda malah menghujat. Bener ya, sebab di surga tidak ada Bapa. Alkisah ada sebut saja katanya pendeta, ngakunya pendeta bolak-balik surga, lalu di surga dia ngobrol-ngobrol ketemu sama kakek Bapak yang rambutnya putih lanjut usia. Nggak sekali lagi, berkali-kali bolak-balik surga ngobrol ketemu kakek Bapak yang lanjut usia. Itu bener apa hoak? Oh, super hoak, ya. Itu penghujatan luar biasa itu. Ya, pendeta yang katanya membuat kesaksian seperti itu super hoak, super hujat. Lalu pendeta ini nggak berhenti sampai situ, dia juga mengaku dirinya nabi, bahkan dia kerasukan Tuhan. Tuhan merasuki dia. Mari kita uji ya. Seseorang naik ke surga ketemu sosok seorang kakek-kakek rambutnya putih. Lalu kakek-kakek itu ngomong, aku ini Allah Bapa katanya. Saudara-saudara, yang pertama, apakah itu di surga atau enggak? Enggak, sudah pasti. Kalau di surga itu Allah tidak bisa dideskripsikan. Ada kepala, ada rambut, ada mata. Nggak ada. Kalau di surga itu Allah nggak bisa dideskripsikan. Nggak bisa disebutin ciri-cirinya, punya mata, punya rambut. Itu pasti bukan di surga. Pasti bukan di surga. Ya, silahkan baca Wahyu 4 ayat 3. Description Allah itu apa? Ada gilang gemilang seperti batu yaspis. Cuman begitu, nggak ketahuan mana kepala, mana rambut. Lah ini si pendeta ngaku ketemu kakek-kakek ya, bilang aku ini Bapa, rambutnya putih. Lah baca saja Wahyu 1 ayat 14, itu Yohanes ketemu yang rambutnya putih, masih bisa dideskripsikan, punya wajah, punya rambut putih, punya mata seperti nyala api, suaranya seperti desau air bah. Siapakah dia? Yesus. Yesus tubuh kebangkitan. Kalau Allah di surga itu nggak bisa dideskripsikan. Ngerti nggak kamu pendeta? Pendeta tukang tipu, tukang bikin hoak. Ya. Jadi yang pertama itu pasti bukan di surga. Pasti bukan di surga. Lalu siapakah itu kakek Bapak yang ngakunya kakek-kakek, ngakunya Bapak? Ini kan pengajarannya dari pendeta BNS. Ya, Pak BNS, ini loh ajaranmu ini super sesat. Dipahami oleh pendeta, katanya naik ke surga ketemu dengan kakek Bapak. Ini kan ajaranmu yang mengatakan yang lanjut usianya itu Bapak, ya. Tuh, ajaranmu makan korban itu. Berapa banyak korban-korban di luar sana, ya, yang mengira bahwa yang lanjut usianya itu adalah kakek Bapak. Ya. Yang lanjut usianya Daniel 7 ayat 9, Wahyu 1 ayat 14 yang rambutnya putih, yang punya mata, yang masih bisa bersuara seperti desau air bah, yang wajahnya seperti terik matahari. Pokoknya kalau masih bisa dideskripsikan, bisa disebutkan rinciannya, itu sudah pasti bukan di surga. Itu Yesus dalam tubuh kebangkitan. Yohanes udah pernah ngelihat itu. Ya, di Pulau Patmos, belum ke surga. Yohanes di dalam roh, ya. Lihat itu.
lihat kakek bapak itu, yang Anda pikir kakek bapak itu, nggak taunya itu Yesus. Lalu kakek bapak ini di dalam Wahyu 1 ayat 8 udah ngomong, aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lalu kakek bapak yang menurut kalian kakek bapak ini, yang sebenarnya adalah Yesus, description-nya persis sama dengan kakek tua yang ditemuin oleh katanya pendeta naik ke surga ini, katanya, ya toh, itu pun katanya. Tidak mungkin nabrak-nabrak ayat Alkitab ya. Ya, itu adalah Yesus tubuh kebangkitan ya, karena ajaran dari Pak Pendeta BNS akhirnya makan kurban kayak begini. Betapa penyesatannya Pak Pendeta BNS. Tobat yuk, naik level yuk. Ya. Tuh ajaranmu makan kurban itu. Ya. Udah makan kurban kayak begitu, naik level ya, yang lanjut usianya adalah Yesus. Linknya yang lanjut usianya itu ada di Wahyu 20 ayat 11, ketika terjadi lenyapnya langit dan bumi, yang duduk di tahta putih itu yang lanjut usianya. Ya, caranya gini Pak Pendeta BNS, kamu baca Wahyu 20 ayat 11, terus nanti di belakang kan ada tanda bintang tuh, pencet tanda bintangnya, nanti linknya ke Daniel 9 ayat 7 ya. Nanti sana juga ada linknya lagi ke Wahyu 1 ayat 14. Sebenarnya Alkitab LAI sudah very clear lah. Anda saja yang buat pengajaran-pengajaran super sesat. Sehingga kasihan kan, ini ada pendeta nipu, bikin tipuan, pura-pura bolak-balik naik ke surga. Setiap ke surga ketemu yang lanjut usianya yaitu kakek bapak katanya. Yo naik level lo, yo naik level ya, beritakan satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus. Mungkin nggak dia itu ke surga diajak Yesus katanya, ya tidak mungkin, wong pendetanya saja nggak percaya Yesus satu-satunya Allah kok. Dia bikin cerita tipuan hoak, naik ke surga, dia sendiri nggak percaya Yesus satu-satunya Allah. Ya sudah tidak mungkin lah itu ya. Ya, itu yang pertama itu. Terus katanya dia dirasuki Tuhan. Lalu dia ngomong, aku ini Tuhan loh katanya. Di dalam Wahyu 3 ayat 7, Yesus adalah yang kudus, yang benar. Mana mungkin yang kudus, yang benar ini merasuki rohnya si pendeta yang nipu ini. Padahal rohnya pendeta ini bejat, jahat, gitu. Dalam bahasa ini blangsatan, gitu. Mana mungkin roh Tuhan yang suci kok mau masuk ke roh kamu? Suci apa kamu? Ya, ini penipuan ini begitu masif ya, sampai keluar Kristen pun sedang membahas ini, yaitu ini pendeta yang ngaku Tuhan, yaitu ngaku nabi, ngaku bolak-balik surga. Ya. Ya, saudara-saudara ya, ini karena dimakan pengajaran-pengajaran dari pendeta-pendeta yang tidak paham tentang Alkitab ya. Ayo pada tobat yuk ya. Yesus itu satu-satunya Allah di surga. Anda puter-puter kayak apapun juga ayat Alkitab akan membuat Anda nungging. Udah pasti nungging Anda kalau di cross check sama ayat Alkitab ya. Pura-pura kerasukan roh Tuhan. Mana mungkin roh Tuhan kok masuk di dalam rohmu? Rohmu kan dosa. Roh Tuhan itu kan suci. Pak, jadi bagaimana yang disebut diurapi Roh Kudus atau itu diurapi Roh Kudus itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia 5 ayat berapa ya? Ayat 25. Atau dikuasai oleh roh di dalam Wahyu 1 ayat 10 ya. Yohanes itu dikuasai oleh roh ya, lalu dia bisa ditunjukin surga dan seterusnya di dalam kitab Wahyu. Kalau Anda mau tahu surga, nggak usah naik surga, Pak. Anda cukup baca kitab Wahyu dari pasal 4 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 21. Enggak mudeng, Pak. Sekolah ke sini, sekolah ke HTD ya. HTD very clear, very paham ya, sangat clear dengan kitab Wahyu. Anda yang tidak paham kitab Wahyu, sekolah ke sini ke HTD. Ya. Jangan ngarang ya. Katanya diurapi roh Tuhan ya. Diurapi roh Tuhan atau di kepenuhan roh itu artinya dipimpin oleh roh atau dikuasai oleh roh. Mana ada sih ya roh kok nemplok ke kamu, masuk ke kamu. Jadi roh Kudus diam di dalam kita. Diam itu maksudnya menguasai kita atau membimbing kita, memimpin kita. Itu maksudnya. Tidak mungkin roh Allah, roh Yesus yang sekarang Yesus adalah Allah, Yesus adalah Roh Kudus itu.
masuk ke roh kamu, sementara roh kamu adalah pendosa. Ya, bahasa gampangnya kan blangsat ya toh. Roh blangsat, roh penipu, roh pendusta. Lalu kamu klaim, itu roh Yesus yang kudus itu masuk bergabung sama roh kami katanya. Penipuan super hoax gitu namanya, ya. Ya, jadi tidak ada ya orang ke surga lalu ketemu kakek bapak. Pak Hatide ini ngomong kakek bapak itu menghujat bapak atau tidak? Tidak ada yang namanya menghujat bapak. Menghujat itu anak manusia atau Roh Kudus. Dulu Yesus adalah anak manusia, sekarang Yesus adalah Roh Kudus itu. Kalau kamu tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah, kamu malah menyembah kakek bapak, justru kamu menghujat Yesus Roh Kudus. Ya, Bapak tidak ada di surga, kan berkali-kali saya sudah bahkan saya dengan bercanda membuat sayembara 1M yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Tunjukin. Yang disebut surga adalah Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Kalau Wahyu pasal 3 itu belum di surga, itu masih di Pulau Patmos. Jadi Yohanes itu ketemu sama Yesus dalam roh ya. Dalam roh ketemu sama Yesus di Pulau Patmos, lalu ngobrol-ngobrol tentang ketujuh jemaat. Itu Yesusnya yang lanjut usia, rambutnya putih. Itu. Lalu naik ke surga. Begitu pintu surga dibuka, diajak naik ke surga, Yohanes lihat yang di surga nggak bisa lagi dideskripsikan mana kepala, mana itu nggak bisa lagi. Makanya Wahyu 4 ayat 3 di situ disebut seperti batu yaspis yang gilang gemilang, cuman begitu. Lalu nanti turun lagi ketika di Wahyu 16 ayat 15, Yesus sambil nunjuk di ayat 16 itu loh, nanti Yohanes mereka mengumpulkan orang-orang di dalam tempat yang namanya Armagedon. Wahyu 16 ayat 16. Yesus turun ke bumi, makanya di Wahyu 16 ayat 15 Yesus ngomong pakai huruf merah sebagai tubuh kebangkitan, lalu naik ke surga lagi. Naik ke surga lagi, di situ sudah lihat nanti ada perjamuan kawin anak domba, lalu ada Yerusalem baru, surga diturunkan. Di sana Yesus ngomong, udah aku menjadi Allah, semuanya baru di dalam Wahyu 21 ayat 5 ya. Setelah selesai ditunjukin itu turun lagi ke bumi, lalu Yesus bilang, aku akan datang segera ya Yohanes ya. Pakai huruf merah lagi, pakai tubuh kebangkitan lagi. Lalu Yohanes di bumi lagi, lalu dia bisa nulis surat kitab Wahyu. Kalau dia nggak balik lagi ke bumi ya nggak bisa nulis kitab Wahyu. Itu yang disebut dikuasai Allah. Ya, kalau Anda ngaku dikuasai Allah, ngaku naik ke surga, kok nabrak-nabrak ayat Alkitab semua, ya hoak berarti. Apalagi di sana ngobrol katanya, ya. Duduk-duduk sambil ngopi, ngobrol sama eyang bapak. Sorry ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda tiap hari menghujat Yesus. Yesus itu adalah satu-satunya Allah, ya toh? Tidak pernah ada Bapa di surga, tapi kamu masih dari pagi sampai pagi doa terus pada Bapa, sujud pada Bapa. Justru Anda menghujat Yesus yang roh. Alkitab tidak ada menulis menghujat Bapa, sebab Bapa tidak ada di surga. Bapa adalah kiasan Yesus. Ketika Yesus jadi manusia, ia memakai Bapa, yaitu kiasan diri Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Sebab Yesus sejatinya memang Allah yang sedang jadi manusia. Very clear, ya. Gitu Pak ya. Jadi kerasukan Tuhan itu hoak itu. Kerasukan Nabi ya itu, Nabi Saul itu, zaman Saul kerasukan Nabi itu. Jadi nggak benar Pak ya, orang bolak-balik surga tidak benar ya. Yesus sudah ngomong nggak usah nambah-nambahin ya. Yang pernah lihat surga itu cukup Yohanes di dalam Wahyu 22 ayat 18. Jangan ada yang nambahin ya. Ya, Yesus sendiri tidak mau nambahin. Aku tambah ya. Kemarin yang lihat surga cuman Yohanes. Sekarang saya tambahin deh, itu ada pendeta-pendeta dari Indonesia tak ajak ke naik surga ya. Sekali lagi, untuk tahu surga cukup membaca kitabnya Yohanes, kitab Wahyu. Makanya Wahyu menulis, Yohanes menulis kitab Wahyu itu tujuannya untuk itu. Ya, Yesus nggak perlu membawa kita ke surga lagi untuk sekedar tahu di surga itu ada apa. Lah Wahyu itu komplit ya loh. Dari Wahyu pasal 4 ayat 1. Kami kok nggak paham Pak, sekolah ke sini, makanya ya sekolah HTD ya, supaya Anda tahu dan Anda tahu kebenarannya. Jadi kakek Bapak itu nggak ada Pak, ya nggak ada. Siapa Pak? Dia yang itu Bapak Iblis.
Ya, iblis itu kan selalu ingin meniru Yesus, ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 juga iblis menyamar malaikat terang. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 dia ayat 12 itu bintang timur, lalu di ayat 14 memang obsesinya ingin menyamai Allah Maha Tinggi, maka bikin duplikat-duplikat tiruan-tiruan. Ya, lawang Yesus kok dibilang Bapa loh, kakek Bapa loh. Ya. Tidak di surga kok dibilang di surga. Kan di surga tidak bisa dideskripsikan punya kepala, enggak ada. Di surga kok Allah punya kepala, punya rambut. Itu tubuh kebangkitan Yesus, tubuh kebangkitan yang roh di dalam roh, ya. Clear? Wah, clear banget, Pak, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, ya. Sekarang begini nih, aduh. Ya, ada 200.000 pendeta di Indonesia loh, kok nggak ada yang bisa jelasin kayak gini, ya. Buat Pak BNS, tobat ya Pak, ya. Pengajaranmu sudah makan korban tuh, Pak. Andalah yang mengajarkan bahwa yang lanjut usianya itu adalah Sang Bapa. Koreksi, ya. Kalau Anda tidak paham link, ini linknya nih, ya. Jadi jangan cuma tiap hari ngutik-utik pelajaran Josephus Flavius. Kamu kenal juga enggak? Ya, you know? Nggak kenal Pak Josephus Flavius, nggak akan kenal kamu, ya. Itu Anda cuman katanya, udah aja yang tertulis di Alkitab. Gara-gara kamu ngurusin Josephus Flavius, maka yang lanjut usianya jadinya kakek bapak toh. Ayo, itu ajaran itu penyesatan, tobat. Yang lain udah makan korban, tobat. Kalau enggak tempatmu di liang kubur paling dalam loh, tak kasih tahu yo para romo, para pendeta, ayo tobat. Yesus itu satu-satunya Allah. Nggak ada lagi Allah lain selain Yesus. Lalu masih ada Bapa, kakek Bapa juga Allah. Kalau nggak paham, sekolah ke sini, ya. Ya, ayo para pendeta, ya, jangan lagi memberitakan Allah 3 hakikat, 3 pribadi. Para romo, ya, kamu dituntut loh tanggung jawabmu. Kalau nggak tobat, tempatmu di liang kubur paling dalam. Ya, lalu nanti ketika kalian harus menghadap, ya, maka disebutnya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ya nggak akan nyampe, bapaknya saja nggak ada di surga, boro-boro rumahnya, ya. Kakek Bapa nggak ada di surga. Pak, ngomong kakek Bapa apa tidak menghujat? Tidak. Justru Anda yang masih nyembah Bapa, Anda menghujat Yesus, ya. Alkitab menulis, ya, menghujat itu apple to apple-nya antara anak manusia dan Roh Kudus. Yesus sekarang Roh Kudus itu yang Anda hujat tiap hari. Sadar nggak? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta, MPS. Ikut sekolah Alkitab, ya, supaya Anda semua di atas rata-rata paham Alkitab. Haleluya, amin.